Marketing communication berkembang dengan sangat pesat pada saat ini karena dengan bantuan teknologi informasi, teknologi informatika yang semakin cepat pertumbuhannya dan membuat bisnis itu berkembang dengan secara dinamis dalam komunikasi pemasarannya ataupun dalam iklan-iklannya. Seperti yang kita sudah tahu bahwa ada 5 faktor utama dalam kesuksesan marketing communication. Pertama adalah target market. Penentuan target market, kita menentukan siapa sih target market kita yang sebenarnya, dimana saya sudah ada menuangkan dalam sebuah video juga mengenai karakteristik target market, bahwa target market ini bukan hanya sebatas user akhir saja, tapi ada juga influencer, decision maker, ada juga buyer, dan lain-lain. Anda dapat menyimak di video yang telah saya sediakan juga mengenai target market. Kedua adalah positioning. Positioning dalam marketing communication memegang peranan penting dalam menentukan karakteristik branding yang ingin kita sampaikan kepada konsumen melalui desain, melalui cara bahasanya, penentuan warna, penentuan model, dan segala macamnya. Positioning ini saya rasa merupakan salah satu pilihan psikologis yang membuat konsumen itu mempunyai kecenderungan ataupun mempunyai kesamaan dengan brand kita. Jadi bila kita ingin membuat brand kita ini nampaknya lebih mewah, kita akan membuat branding yang dengan warna yang lebih luxe, dengan gambar yang mungkin lebih sinematik, dan lain-lain. Jadi branding mempunyai peranan penting dalam penciptaan positioning di benak konsumen. Setelah itu kita tentunya harus mempunyai anggaran yang tepat, budgeting. Nah, budgeting ini memiliki acuan biasanya. Kalau dalam industri itu acuannya misalkan target sales kita 1 miliar, berarti budget iklan kita ataupun budget komunikasi pemasaran kita selama setahun itu sekitar 10 sampai dengan 30% dari total target sales di tahun tersebut. Dan memang porsinya tidak merupakan menjadi suatu ketetapan mutlak, itu tergantung dari perusahaan itu sendiri. Bahkan ada juga beberapa perusahaan yang mempunyai budget marketing di atas 30%. Itu biasanya sebuah perusahaan yang ingin memperkenalkan produknya secara masif dan penetratif dalam waktu yang cepat bisa meraih begitu besar market share. Kadang-kadang ada beberapa karakteristik produk yang menggunakan strategi ini, kebanyakan adalah produk-produk convenience product. Nah, setelah budget, kita tahu bahwa kita harus mengenal karakteristik dari setiap media-media yang akan kita gunakan. Media pada saat ini berkembang dengan secepat, apakah above the line dan below the line. Khususnya untuk media digital, saya memfokuskan di sini kepada media digital. Ya, media digital, karena media digital adalah masa depan dari seluruh media platform komunikasi pemasaran. Media digital memungkinkan kita untuk berkomunikasi secara efisien, tepat sasaran, waktu yang singkat, dan semua terukur, targeted market. Jadi media digital menjadi suatu platform yang wajib bagi kita pemasar untuk dapat mengetahui karakteristik masing-masing. Kenapa kita harus mengiklan di Facebook bukan di Google, mengapa kita harus mengiklan di Instagram bukan di TikTok, dan segala macam. Dan salah satu kehebatan dari digital marketing adalah tadi seperti sudah saya sampaikan, pertama kita bisa menyasar segmen pasar yang lebih detail, lebih spesifik dalam waktu yang terukur, dan hasil juga yang terukur secara angka, secara numerik. Dan tentu itu akan berdampak baik bagi kita para marketing, para markom manager untuk dapat menghitung return of investment kita. Setelah kita mempunyai budget, kita memilih media-media yang akan kita gunakan, menggunakan media planning. Berikutnya yang gak kalah penting adalah melakukan evaluasi. Salah satu hal penting yang sering dilupakan oleh para markom manager ataupun orang pemasaran ataupun pemilik bisnis adalah mereka tidak mengevaluasi kinerja dari komunikasi pemasaran mereka. Saran saya secara praktisnya adalah komunikasi pemasaran itu harus dievaluasi per minggu, masuklah ke per bulan, masuklah nanti per triwulan, masuklah nanti per semester, akhirnya per annual. Kita tahu bahwa komunikasi pemasaran ini, iklan itu adalah sebuah tools marketing yang mempunyai tingkat adaptif yang seharusnya sangat tinggi.
Karena pada saat kita mengatakan kita ada diskon 50%, tetangga sebelah akan mengatakan mereka diskon 80%. Pada saat kita bilang ada buy one get two, di sebelah akan membuat buy one get three. Jadi persaingan itu sangat cepat, sehingga membutuhkan iklan-iklan juga yang dinamis. Sehingga setiap minggu, khususnya kalau kita yang bergerak di bidang digital marketing, bahkan setiap hari kita melihat pergerakan dari tingkat engagement, tingkat brand reach kita itu seperti apa, bagaimana orang mempunyai preference kepada kita, itu bisa sampai daily. Nah, jadi 5 faktor tersebut menjadi salah satu menjadi kunci sukses dari komunikasi pemasaran yang lebih terintegrasi untuk jangka pendek dan juga jangka panjang. Dan saya ingin menekankan kepada rekan-rekan bahwa ini merupakan tahapan. Jadi tahapan pertama, kita harus fokus kepada, kita harus dengan detail menjelaskan siapa target market kita, siapa yang menjadi influencer kita, siapa yang menjadi buyer, siapa yang menjadi decision maker. Tentukan karakteristik target market untuk produk Anda. Positioning jelas dari target market tersebut akan diturunkan positioning brand kita ingin tampak seperti apa. Datanglah setelah kita mempunyai target market, kita punya positioning, kita tentu harus ada budget. Ada beberapa pengusaha yang mengatakan bahwa produk saya bisa tetap terjual walaupun saya nggak ngiklan. Sejujurnya iklan itu bukan hanya ngomong masalah ada budget yang keluar secara tangible, tapi juga ada intangible. Salah satu hal yang intangible orang tidak pernah mengukurnya adalah dari peredaran produk yang masuk ke masyarakat. Orang bawa plastik, orang bawa kemasannya, dari word of mouth, itu semua adalah marketing. Dan itu terjadi secara organik karena ada, dari awalnya itu ada karena impuls dari brand tersebut, sehingga orang itu mau membicarakan produk tersebut, ataupun setidaknya orang pada saat beli, orang itu bawa menenteng tas belanjaan. Itu merupakan salah satu tools dari marketing communication ataupun marketing. Kemasan itu merupakan salah satu media yang digunakan oleh Markom untuk dapat berkomunikasi langsung kepada target marketnya. Setelah kita mempunyai budget, tentunya tadi punya planning, media planning yang tepat. Buatlah media planning dengan sasaran tertentu, dengan budget yang terukur, dan tentunya dengan evaluasi yang continue dilakukan. Nah, niscaya bila kita melakukan kelima hal tersebut, ini akan membantu kita untuk dapat mempertanggungjawabkan komunikasi pemasaran kita secara lebih terukur kepada atasan kita ataupun kepada pemilik saham kita. Begitu. Jadi yang perlu kita perhatikan dalam tahapan marketing communication secara dasar di awal ini adalah kita perhatikan kepada 5 unsur tersebut, di mana 5 unsur tersebut akan kita bahas lebih mendalam dan tentunya akan menemukan faktor-faktor lain yang dapat memperkuat kelima unsur tersebut. Stay tune dan semoga bahan ini dapat berguna, dan akan ada beberapa bahan-bahan konten lagi yang lain yang dapat memperlengkapi kita mengenai marketing communication. Terima kasih semuanya dan sukses.